Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Perwakilan ribuan hakim yang mogok kerja karena gaji mereka selama 12 tahun ini tidak, gaji dan tunjangan ya maksud saya, ini selama 12 tahun itu tidak naik, hari ini diterima oleh pimpinan DPR dan anggota Komisi 3. Kepada para pimpinan DPR, para hakim ini menyampaikan keluh kesah dan penderitaan yang mereka alami karena beban kerja yang berat dan kemudian penghasilan yang tidak memadai. Di tengah rapat kerja, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat kerja diam-diam menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan Prabowo itu langsung berbicara kepada para hakim melalui handphone milik Dasko Ahmad. Ini tentu saja mengejutkan bagi para hakim yang hadir ya. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan
harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pernyataan Prabowo tadi disebut tepuk tangan dan beberapa di antaranya itu saling berpelukan, menangis haru karena keluhan dan tuntutan mereka itu didengar langsung oleh orang yang akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan ya. Sebelumnya, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan keluh kesahnya kepada pimpinan DPR. Ini seperti yang disampaikan oleh juru bicara
dan ini salah satunya adalah hakim wanitanya. Yang saya hormatin, yang kami hormatin serta muliakan pimpinan DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Berikutnya juga Gus Kadir dan Pak Cucun, ya, ini pimpinan kepada DPR semua. Dr. Insinyur Adis Kadir SHMH. Berikutnya juga kepada yang terhormat Abangda Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsul Rizal. Berikut dengan anggota-anggota Komisi 3 yang saya lihat di sini tampak inspirasi kami Pak. Sebelum saya jadi hakim ini saya di LBH. Salah satu inspirasi kami ini ada Bang Suding Pak. Itu dari LBH Makassar, itu menginspirasi kami yang muda-muda Pak. Berikutnya juga ada Pak Wayan dan Wakil DPR dari Aceh, Pak Degam. Terima kasih Pak Degam. Berikut yang tidak kami hormati, yang memperantarai kami sehingga rapat ini bisa terlaksana. Abangda kami, Bang Habibur Rahman, Bang. Terima kasih ya Bang ya. Sebelum kami masuk ke materi Bang, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami merupakan solidaritas Hakim Indonesia. Dalam hal ini saya sendiri sebagai koordinator. Sebelah kanan saya Pak Yusran, koordinator juga. Berikut lagi Pak Aji Prakoso, koordinator. Pak Yosito samping saya sebagai sekretaris. Dan Pak Fauzan sebagai juru bicara. Kalau sering diliput media yang tampil ini Pak Fauzan Pak. Jadi kalau misalnya nanti pemilu bisa jadi dia terpilih kalau dia keluar dari hakim Pak. Sebenarnya Bang Dasko, Pak, yang terhormat Pak Dasko, ini walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan. Tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan. Yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok Pak. Menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang dikalahkan, bukan pasti ya Pak ya, kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak
di muka bumi Indonesia, kami minta Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Kami ingin meng-highlight bahwa beban hakim di tahun 2023, jumlah perkara yang kami tangani sejumlah 2.845.000 perkara. Dengan kapasitas kita, hakim di tingkat pertama hanya 6.000. Dengan rata-rata, beban setiap hakim di pengadilan negeri 1 orang dalam 1 tahun menangani 2.000 perkara. Di pengadilan agama, beban 1 orang hakim rata-rata 800 perkara. Bisa dibayangkan, kami ini seperti apa? Kami tidak memiliki waktu, bahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman hakim laki-laki. Nah, tolong disampaikan di slide yang kedua. Bapak Ibu sekalian bisa melihat, ini adalah angka yang sangat valid. Kami ambil dari laporan tahunan Mahkamah Agung. Ini perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa kita ini krisis hakim. Bahkan 1/3 dari pengadilan di Indonesia sudah mengajukan hakim tunggal. Kami semua sidang hanya tunggal. Teman-teman hakim laki-laki dengan segala problema seperti itu tadi, bisa dibayangkan bagaimana kami ini hakim perempuan. Habis waktu kami untuk menyelesaikan perkara, berkas dan sebagainya. Kapan kami ini akan memperhatikan suami dan anak-anak kami? Inilah salah satu resiko yang kami tanggung hakim-hakim perempuan, hingga pada akhirnya rumah tangga kami ini menjadi taruhan dalam pekerjaan kami ini. Untuk itu di forum ini, kami mohon untuk diperhatikan, berilah kami afirmasi, hakim-hakim perempuan untuk selalu bisa berkontribusi pada negara, juga bisa diberikan pilihan untuk tetap berkontribusi pada keluarga. Pekerjaan kami ini tidak mentolerir kapan kita sedang hamil, menyusui. Bahkan sedang sidang pun kami pumping, Pak. Ini hal-hal yang tidak pernah publik itu mengetahui. Kami dijauhkan dari pasangan, dari keluarga, dengan mengasuh anak-anak kami tanpa adanya ART. Bisa dibayangkan bagaimana kami dalam menyelesaikan pekerjaan kami. Bagaimana kualitas putusan kami yang kami berikan kepada masyarakat. Bahkan banyak di antara kami dikuntit oleh orang-orang yang tidak dikenal, sampai ke rumah kami ketika tidak ada suami. Bahkan pelecehan seksual pun terjadi di depan rumah kami. Negara kemana? Siapa yang mau menjamin keamanan kami ketika kami jauh dari suami, kami jauh dari rumah? Pulang sendiri. Banyak hakim-hakim perempuan itu naik motor, Pak, bawa 2 anak dengan bawa bekal-bekalnya. Sendiri, di kampung orang jauh dari keluarga. Tidak ada yang pernah memperhatikan kami seperti itu. Dengan pekerjaan kami yang seperti itu, kami tidak bisa makan tenang, tidur tenang, bahkan olahraga. Harapan hidup kami menurun. Usia kami menurun. Saya berikan data di tahun ini, dari Januari sampai September, hakim aktif yang meninggal dunia sudah 18 orang. Ini gambaran hakim-hakim di daerah. Melakukan pemeriksaan setempat ketika banjir, dikepung di kantor kami. Melakukan pemeriksaan setempat dengan jalur darat, jalur laut, air, semua kita lalui semua. Publik nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita salah sedikit, kami dihakimi. Inilah yang kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat. Tolong perhatikan kami juga ini.
Saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman perempuan bahwa kami juga manusia dengan segala keterbatasan, dengan tugas-tugas beban domestik kami yang tidak bisa kami tinggalkan dengan alasan kemanusiaan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kami berkomitmen untuk tetap ada di peradilan di Mahkamah Agung. Sudah banyak dari kami yang kemudian mengkonsumsi obat penenang, bahkan bunuh diri banyak di antara kami, Pak. Ketika di rumah sendiri ada yang kehilangan kecurian sampai puluhan juta itu ada. Media tidak ada yang pernah memblow up masalah seperti itu. Dilaporkan ke polisi nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ini hakim loh. Bagaimana dengan rakyat biasa? Ini hakim yang diperlakukan seperti itu. Di Takalar itu ada teman hakim perempuan sendirian. Kemalingan, nggak ada follow up-nya, nggak ada tindak lanjutnya. Banyak di antara angkatan kami yang kemudian menyerah. Sudahlah, saya menyerah, saya nggak mau jadi hakim. Apakah itu yang dimau negara? Putra-putra terbaik bangsa kami yang mau mengisi di Mahkamah Agung, kemudian putus asa dan pergi dari Mahkamah Agung. Rakyat bagaimana? Jadi, ini adalah data-data yang kami sajikan. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses penelitian kami, sudah kami upload di Instagram Solidaritas Hakim Indonesia. Dalam 2 minggu kami kumpulkan semua data itu. Demi apa? Supaya publik tahu, selama ini kita dibungkam dengan kata-kata silent corpse. Demi wibawa hakim, kita tidak boleh berbicara seperti ini dan seperti itu. Tapi kita manusia. Kalau bukan kita yang menyuarakan, siapa lagi? Publik selalu salah persepsi. Hakim sejahtera, tapi tidak demikian. Jadi untuk itu, terakhir dari saya, kami akan akhiri dengan 2 video. Yang pertama adalah ada hakim yang terkena luka bakar 70%. Bapak Ibu sekalian boleh silahkan untuk diperhatikan. Dan yang terakhir ada 1 martir teman kami. Namanya Putri Sartika Prematura, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Di tahun 2021 meninggal. Meninggal dunia karena apa? Karena beban pekerjaan juga teror. Tapi publik nggak ada yang tahu. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian kami mohon dukungannya supaya kami ini yang berkomitmen menjaga integritas tetap ada dan bertahan di pengadilan, di Mahkamah Agung demi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai. Semula para hakim ini akan mogok kerja selama 5 hari, mulai tanggal 7 Oktober sampai 11 Oktober. Namun dengan pernyataan Prabowo tadi, tampaknya mereka ini bisa menarik nafas lega. Jaminan apalagi yang mereka inginkan kalau seorang presiden terpilih sudah menjanjikan akan memperhatikan kesejahteraan mereka. Sebelumnya Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas itu juga sudah menyatakan bahwa pemerintah menyetujui kenaikan tunjangan hakim dan saat ini tengah diproses oleh Istana. Demikian juga dari Kementerian Keuangan. Saya kira dengan rapat kerja dan ada telepon langsung dari Pak Prabowo, para hakim ini bisa segera membubarkan diri dong ya, bisa kembali lagi. Nggak usah sampai tanggal 11 deh mogoknya ya. Saya tahu banyak yang datang dari daerah-daerah yang jauh tadi, yang dari Banda Aceh, dari Sulawesi Tenggara, dari kepulauan dan sebagainya. Ini memang perlu proses yang cukup lama kalau mereka mau pulang, dan ini juga duitnya nggak kecil. Saya kira ini mereka terpaksa mengeluarkan kocek yang uangnya cukup besar dari koceknya demi perbaikan nasib para hakim dan nasib mereka sendiri. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.